Ya, puji Tuhan. Halo Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat ya. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari kutuk dosa dan maut. Di luar Yesus pasti binasa. Ya, kali ini Sobat Waras kita akan membahas sebuah berita. Ini munculnya dari Ketua MUI Pusat. Ya, jadi Ketua MUI Pusat merespon pengajuan dari PSI yang meminta agar aturan pembangunan atau syarat pembangunan rumah ibadah itu ya langsung saja ya ke Menteri Agama. Tidak usah lagi lewat FKUB. FKUB itu ya Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena memang kita lihat kawan-kawan, bukan rahasia lagi ya. Di negara ini yang namanya bangun gereja ya, bangun gereja, apalagi ya bangun gereja itu sangat dipersulit dengan yang namanya izin. Izin membangun itu ya lebih mudah kita mencari emas ya daripada mencari atau meminta izin untuk membangun rumah ibadah. Dan salah satu yang sering mengalami kendala atau kesulitan yaitu ya FKUB, di mana kita berharap bahwa forum kerukunan umat beragama ini bisa mempermudah, menolong ya supaya pembangunan rumah ibadah itu tidak dipersulit, tapi justru kesulitan dan demi kesulitan itu didapati justru di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Ya, ini memang salah satu aturan SKB 2 Menteri yang syaratnya untuk membangun rumah ibadah itu sangat-sangat susah. Makanya saya katakan lebih mudah menemukan emas daripada memperoleh, atau mungkin lebih mudah memperoleh mutiara daripada, atau berlian kali ya, lebih mudah memperoleh berlian daripada memperoleh surat izin untuk membangun rumah ibadah, terlebih khusus gereja di tanah air ini di beberapa daerah. Bahkan dari Indonesia merdeka sampai sekarang di Cilegon itu ya gereja satupun itu tidak ada yang bisa berdiri. Karena kenapa? Ya sulit memperoleh izinnya. Nah, dan ini ya ketika ada yang mengusulkan kepada pemerintah kawan-kawan agar pembangunan rumah ibadah itu ya izinnya atau rekomendasinya tidak usah lagi lewat FKUB, ya Ketua MUI langsung merespon. Ya, kalau yang begini-begini nih Ketua MUI ini cepat sekali respon ya. Tapi ketika di lapangan ada gereja yang disegel oleh bupati, MUI diam. Ya, ketika di lapangan ada umat Islam yang melarang pembangunan rumah ibadah atau yang membubarkan orang yang lagi ibadah, MUI diam seribu bahasa. Tapi ya ketika ada ya isu ya yang dihembuskan agar pembangunan rumah ibadah itu tidak perlu lagi rekomendasi FKUB, seketika itu juga Ketua MUI Pusat langsung tolak tanpa pertimbangan sedikit pun, langsung menolak kawan-kawan. Ya, ini dia informasinya kawan-kawan. Ya, Ketua MUI Pusat tolak usul penghapusan rekomendasi FKUB oleh soal pendirian rumah ibadah. Ini dimuat 7 April ya 2023 ya oleh Tempo. Beritanya dari Tempo ini. Ini sosok Ketua MUI ya. Tempo.co Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat ya Colin Nafis menolak usulan soal penghapusan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam syarat pendirian rumah ibadah. Apa mau mereka coba? Ya, kok membangun gereja atau membangun rumah ibadah itu kok begitu sulit? Ya,
usul ini ya sebenarnya disampaikan Partai Solidaritas Indonesia PSI pada Menteri Agama Yakut Khalid Qaumas dan meminta izin pendirian rumah ibadah hanya memerlukan persetujuan dari menteri saja. Tapi sejauh ini saya melihat ya Gus Yakut ini mentalnya belum ada sih. Belum ada mental untuk merombak ya aturan pembangunan rumah ibadah ya. Dia belum punya, rupanya dia takut juga ya saya lihat ya. Belum punya mental yang kuat untuk merombak sehingga kadrun ya tidak menggunakan undang-undang ini untuk menjadi alat mereka sehingga pendirian rumah ibadah itu sulit, apalagi gereja itu sangat sulit untuk dibangun ya. PSI juga telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadat yang menjadi landasan hukum rekomendasi FKUB itu. Ya, ini mengenai SKB Menteri ya tentang pendirian rumah ibadah ya. Ya, syarat pendirian rumah ibadah harus melibatkan tokoh umat sehingga kerukunan kerukunan kuat secara struktur dan kultural. Kalau hanya rekomendasi pemerintah mudah memicu konflik. Itu alasan saya tidak setuju hanya rekomendasi pemerintah dan mengubah BPM 2 Menteri, ujar Khalid saat dihubungi Tempo Jumat 7 April 2023. Ya, jadi ini menarik kawan-kawan ya. Ya, dengan alasan bahwa ya kalau hanya pemerintah, bukankah pemerintah itu wakil dari rakyat gitu loh. Kenapa sih harus begitu rempong ya? Dan kalau ada sebenarnya tokoh-tokoh agama yang melarang pembangunan rumah ibadah, mereka sebenarnya sudah melawan konstitusi gitu loh. Ya. Menurut Khalid ya, kerukunan antar umat beragama itu bersifat keumatan dan terjadi di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai pemberian fasilitasi saja. Ya. Sebenarnya kerukunan ini akan terjalin ya kalau rakyatnya mau ikut konstitusi. Yang membuat kerukunan tidak terjadi ketika ada iri hati, dengki, cemburu kepada agama lain. Tidak pengen melihat agama lain bertumbuh. Ya, sehingga mereka kesurupan dan akhirnya mempersulit orang untuk membangun rumah ibadah. Ya. Sehingga kalau izin tempat ibadah top down rawan distorsi informasi dan tak berbasis pada kekuatan masyarakat yang guyup, kata Khalid. Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali ya sebelumnya mengklaim Menteri Agama Yakut Khalid Qaumas ya menyambut baik usulan penghapusan syarat rekomendasi FKUB dalam pendirian tempat ibadah. Aspirasi kami disambut baik Gus Menteri Agama dan Gus Yakut juga mengatakan sebaiknya rekomendasi pendirian rumah ibadat satu saja, yaitu dari negara melalui Kementerian Agama. Ya, tapi saya sih menilai Gus Yakut belum cukup ya punya nyali ya untuk merombak ini. Belum punya nyali yang kuat menurut saya, masih takut ya, masih nggak punya mental ya, sehingga sudah berapa tahun ya menjabat jadi menteri ya, persoalan pembangunan rumah ibadah ini masih belum kelar-kelar juga ini ya. Ya, menurut Grace dalam praktiknya persyaratan rekomendasi FKUB kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memeras. Hal ini kata Grace mempersulit kebebasan orang beribadah. Grace meminta kepada Yakut agar menghadirkan aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap pendirian rumah ibadat. Ya, memang ini harus dijalankan sebenarnya. Ya, tapi lagi-lagi kawan-kawannya pemerintah kita ini, apalagi Menteri Agama ini belum punya nyali lah menurut saya ya untuk merombak semua ini. Ya, ajukan judicial review. Ya, judicial review ya. Pada awal Maret 2003 PSI mengajukan keberatan hak uji materi ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama Menteri
BBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 9 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. PSI mengajukan permohonan ya judicial review itu bersama anggota DPRD Kota Surabaya dan fraksi PSI Josiah Michael dan Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bandar Lampung. PSI dan dua pemohon lain meminta agar rekomendasi FKUB dalam memperoleh IMB rumah ibadat yang disyaratkan BBM dihapus. Setelah bertemu Menteri Agama, karena perkara ini melibatkan sejumlah pihak, PSI berencana juga mengadakan audensi juga dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya, kawan-kawan, ya inilah realita. Rupanya PSI tidak bisa menerima ya perubahan yang diajukan ya oleh PSI ya. Ya kalau hal-hal yang begini nih MUI cepat respon kawan-kawannya, tapi ketika ada bupati muslim yang menyegel gereja ya mulut MUI diam. Ketika ada ya gereja GKKD yang sedang beribadah lalu ketua RT-nya datang untuk mengganggu, membubarkan ibadah, ketua MUI mulutnya diam, terkatup, tutup mulut, diam. Ya ketika ada izin gereja yang dipersulit, ketua MUI juga diam, katanya bicara toleransi. Tapi ketika ada isu supaya rekomendasi FKUB tidak lagi menjadi syarat untuk pendirian rumah ibadah, seketika juga ketua MUI pusat, ini nggak main-main, ketua MUI pusat tolak usul tersebut. Ada apa? Apakah mereka lebih senang ya negara ini terus berantam hanya berputar-putar kepada pendirian rumah ibadah, atau mereka begitu iri hati dan cemburu sakit hati ketika ada orang lain ya yang membangun rumah ibadahnya, apalagi pembangunan gereja itu lebih-lebih dipersulit kawan-kawan. Ya, inilah realita di bangsa kita yang perlu kita doakan ya. Kita nggak benci siapa-siapa, kita doakan kawan-kawan ya supaya pembangunan rumah ibadah itu jangan sampai menjadi momok yang menakutkan bagi kelompok-kelompok Islam yang selama ini suka ribut, suka sewot, suka kejang-kejang, suka keserupan ketika ada orang Kristen yang membangun rumah ibadah atau yang sedang beribadah. Yang anehnya, ibadah di ruko tidak boleh, ya, ibadah di rumah tidak boleh, membangun rumah, membangun gereja, izinnya nggak dikasih. Lalu mau kalian apa gitu loh? Ya, mau kalian apa? Ini negara kesatuan Republik Indonesia yang setiap kita ini memiliki kebebasan untuk beribadah, membangun rumah ibadah. Bahkan gereja sudah berdiri pun masih bisa disegel oleh manusia-manusia iblis ini gitu loh. Apa sih mau kalian gitu? Begitu takutkah kalian dengan pendirian? Gereja itu hanya bangunan loh. Cuma beton-beton besi ya kan? Cuma di dalam gedung itu ada anak-anak Tuhan yang beribadah, menyembah Tuhan, dan memang itulah realitanya. Di mana Tuhan ditinggikan, di sanalah iblis akan kesurupan dan kejang-kejang. Ya, dan puji Tuhan sobat waras, ya Pavel juga saat ini ya sedang membangun ya rumah ibadah juga. Sobat waras, tadi siang saya live, ya saya live tentang ya tadi siang saya live untuk ini pembangunan rumah ibadah yang sedang saya kerjakan ya di pedesaan. Ini saat ini kami sudah tahap untuk cor ya, cor slop, dan kegiatannya akan dilanjutkan lagi besok. Ya puji Tuhan. Dan tahukah saudara ya, salah satu yang kerja di sini ini sebenarnya ya orang Muslim juga ya, orang Muslim juga yang diberkati sebenarnya, diberkati dia bisa bekerja di sini ya di tempat rumah ibadah ini ya. Dan sebenarnya inilah warna
kita sebenarnya harus saling menghargai. Ya, tidak usah kejang-kejang kesurupan kalau ada orang yang membangun rumah ibadah. Ya, dan sobat waras, bagi sobat waras yang ingin terus mendukung ini ya, update terbaru tadi siang, aktivitas pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan ya di pedesaan. Dan sebagai sobat waras yang ingin mendukung kami, ya saudara bisa salurkan ya lewat nomor rekening BRI 5200 ya 4 ya 1045 736 532. Saudara bisa salurkan ke nomor rekening ini. Ini nomor rekening yayasan yang membantu kami untuk penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah. Sobat waras, support terus pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan ini supaya ini bisa berdiri kokoh untuk beribadah ya, memuji memuliakan nama Tuhan ya. Dan itulah kawan-kawan informasi yang dapat saya bagikan. Ya, rupanya Ketua MUI tidak senang ketika diajukan supaya SKB 2 Menteri itu dirombak, karena memang selama ini problem ya, izin sulit ya, problem kenapa rumah ibadah itu begitu susah ya, karena memang SKB 2 Menteri syaratnya banyak sekali, harus tanda tangan warga sekitar ya, lalu harus ada rekomendasi dari FKUB lah, dari RT lah ya, dari RW lah, dari kepala daerah lah ya, dari kementerian lah, macam-macam ya dibikin ya. Jadi kalau dari warga sudah oke ya, nanti sampai di FKUB muncul lagi problem ya. Kalau sudah selesai di situ, nanti di RW muncul lagi problem. Sampai di bupatinya itu, jadi untuk mengurus izin saja itu ya lebih mudah menemukan bongkahan emas daripada memperoleh atau menemukan surat izin untuk membangun. Itu realita di negara kita kawan-kawan. Apalagi di daerah ya, daerah-daerah misalnya Jawa Barat ya, di Cilegon sampai sekarang ya, bahkan yang terbaru gereja yang sudah berdiri disegel di Purwakarta. Itulah ya, begitu sulitnya kita sebagai anak Tuhan untuk beribadah. Dan untuk hal-hal seperti ini MUI diam. Tapi ketika ada usaha untuk SKB 2 Menteri ini dirubah, langsung dalam sepersekian detik MUI langsung mengatakan menolak. Gitu ya. Oke, kita sudah bergabung, ada Bung Namus. Salam Bung Namus, salam waras. Open mic Bung Namus. Ya, salam waras. Ya, bagaimana komentarnya Bung Namus? Ya, kalau saya sih, ini suara saya dengar Pak Babel? Jelas sekali Bung Namus. Oke. Iya, kalau menurut saya memang kenapa MUI atau ormas itu melarang pengusulan terhapusnya undang-undang itu ya karena sudah banyak laporan atau laporan murtad gitu. Banyak orang yang sudah pindah keyakinan, pindah agama gitu. Iya, tetapi kan ya tetap saja gitu. Indonesia ini kan katanya ya Bhinneka Tunggal Ika Pak Babel. Walaupun berbeda tetapi tetap satu gitu. Apakah slogan ini kita ganti menjadi Bhinneka Tunggal Oknum? Kan nggak lucu Pak Babel kan gitu. Dasar negara sudah jelas, sudah Pancasila, sudah Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah bagus gitu. Karena apa? Tantangan negara kita ini memang banyak Pak Babel, betul. Karena Indonesia ini sudah bukan hanya terdiri satu etnis atau agama aja gitu, bahkan berbagai suku, berbagai adat, berbagai semua gitu, kepercayaan gitu. Jadi memang berat gitu tinggal di negara ini gitu. Cuma ya kalau memang rakyatnya kuat gitu, memang slogannya memang harus Bhinneka Tunggal Ika, itu bisa kita lewati gitu. Ini kan ormas-ormas ini yang membuat hancur itu semua gitu.
Ya, saya pun kalau dipikirkan, kena apa ya? Masa sih negara takut sama ormas? Kalau saya sih nggak yakin Pak Papel negara bisa takut sama ormas. Ini dugaan saya Pak Papel, banyak sudah pejabat-pejabat negara yang sudah seperti ikut-ikutan ormas ini gitu. Sudah pahamnya sudah seperti ormas ini gitu. Karena nggak mungkin saya rasa negara yang begitu besar kalah sama sebuah ormas gitu. Nggak mungkin itu Pak Papel. Yakin saya nggak mungkin. Tetapi pasti ini dugaan saya, pasti banyak pejabat-pejabat yang sudah terpapar ormas-ormas ini gitu Pak Papel. Jadi makanya dia pejabat ini pun ikut-ikutan gitu kan. Nah, bahkan kemarin kan ada penutupan gereja Purwakarta itu kan Pak Papel kan? Penyegelan ya. Iya kan? Ya. Sambil itu kan iya. Itu contoh dan juga apa namanya? Itu kan gubernur bukan gubernur ya? Apa bupati ya Pak Papel ya? Ya. Bupati ya? Ya. Nah, itulah contoh nyata gitu kan gitu. Itu sebuah contoh gitu. Bahwasanya pejabat-pejabat di Indonesia ini sudah nggak menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu, sudah nggak menjunjung tinggi Pancasila itu gitu kan. Makanya banyak pelanggaran-pelanggaran gitu. Kalau kalau kita sebenarnya Pak Babel punya hak gitu karena Kristen ini agama resmi loh. Ini kan Kristen agama resmi gitu dan dilindungi oleh pemerintah namanya resmi Pak. Kecuali tidak resmi. Nah, itu bisa dia ada haknya ini resmi gitu, terdaftar gitu, diakui sama negara. Jadi ada apa kan gitu. Dan juga konstitusi kita, undang-undang kita juga melindungi itu hak setiap warga negara gitu kan. Masa kalah konstitusi sama SKB 3 menteri kan nggak masuk akal gitu. Ya, berarti menteri yang membuat itu berarti melanggar konstitusi kan, melanggar undang-undang yang dibuat gitu. Tetapi kok bisa ya? Kok bisa itu bisa terjadi? Nah, kan banyak kan pejabatnya yang sudah terpapar itu Pak Papel. Itu kembali lagi gitu. Makanya negara kita ini apa yang ormas-ormas yang radikal itu bisa laku gitu, bisa ini gitu. Pasti ada itu gitu. Ya nggak mungkin lah negara bisa takut sama ormas. Itu nggak masuk akal kalau menurut saya gitu. Apalagi negara ini besar sekali gitu kan. Ya tentaranya banyak, polisinya banyak, masa takut sama ormas sih? Saya rasa itu nggak mungkin. Tapi kalau yang faktanya gitu yang kita lihat ya sudah banyak pejabat-pejabat itu yang terpapar gitu. Ya kita lihat saja lah Pak Pavela tahun 2024 ini ya, bagaimana tantangannya ke depan gitu. Ini saja sudah ibaratnya udah makin keras gitu ya penolakan atau ialah penolakan terhadap agama lain gitu. Bukan hanya Kristen aja, pasti banyak juga orang sulit beribadah dibuat seperti ini gitu kan. Nah, segitu dulu Pak Pupel dari saya. Ya, betul ya. Itulah ya berdana ya realita ini ya. Dan itulah saya katakan tadi, ketika ada gereja disegel, MUI tutup mulut. Ya, ketika ada umat kelompok Islam bubarin orang Kristen sedang beribadah, MUI tutup mulut. Ya, ketika ada izin gereja dipersulit oleh kelompok-kelompok Islam tertentu, MUI pun tutup mulut. Nah, ketika ada pengajuan dari PSI dan beberapa kelompok untuk SKB 2 Menteri ini ya, agar izin pembangunan rumah ibadah itu tidak perlu lagi lewat FKUB. Seketika itu juga MUI langsung buka suara. Ada apa? Jadi seolah-olah MUI sepertinya menikmatin apa yang terjadi di lapangan ketika ada gereja yang sulit dibangun. Sepertinya MUI menikmatin ketika ada orang Kristen yang beribadah dibubarkan. Sepertinya MUI menikmatin ya. Ketika ada gereja disegel, sepertinya MUI menikmati. Sehingga usaha-usaha supaya aturan pembangunan rumah ibadah ini tidak dipersulit atau disederhanakan, MUI justru tidak senang. Langsung ketua MUI pusatnya loh yang berbicara. Ini nggak main-main ini.
Makanya kita benar-benar ya di negara ini entahlah sampai kapan ya Gus Yakut ini baru punya nyali. Menurut saya dia ini belum punya nyali untuk menghajar ya kadrun-kadrun. Sebenarnya itu saudara-saudara seiman dia juga ya. Kelompok-kelompok Islam yang suka menutup gereja, yang suka mengganggu orang beribadah ini kan orang-orang seiman Gus Yakut juga ya. Apakah dia tidak bisa gitu, atau dia nggak punya nyali untuk menegur saudara-saudara seimannya? Kalau perbuatan mereka itu sebenarnya perbuatan yang tidak benar, ya, yang tidak benar menurut kita ya. Tapi apakah menurut mereka itu perbuatan yang benar? Apakah menyegel gereja orang itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Allah SWT? Apakah penyegelan gereja itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan mereka? Ya, apakah tidak memberikan izin untuk membangun rumah ibadah itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan mereka? Makanya Somad mengatakan bahwa kalau ada pemimpin daerah muslim yang beragama Islam memberikan izin pembangunan rumah ibadah agama lain, maka itu adalah dosa. Dosa jahiliyah yang itu katanya ya dosanya sangat luar biasa gitu loh. Jadi rupanya ya kalau kita mau simpulkan ternyata begitulah cara mereka beragama, begitulah cara mereka melayani Tuhan mereka, yaitu jangan berikan izin pembangunan rumah ibadah orang lain kecuali Islam. Kalau pembangunan gereja, wihara dan lain sebagainya harus dipersulit, jangan kasih izin. Ya, begitulah cara mereka kawan-kawan. Ya, dan sebenarnya menurut kita ya itu hal yang menjijikkan. Masa sih Tuhan senang gitu loh melihat orang lain tertindas? Masa sih Tuhan senang melihat orang lain itu tidak memiliki kebebasan? Masa sih ada Tuhan yang seperti itu? Tapi entahlah ya kawan-kawan ya, mungkin ya mereka senang ya dengan hal seperti itu. Ya mereka merasa begitulah cara mereka menyenangkan hati Tuhan mereka, atau hal-hal begitulah yang membuat hati Tuhan mereka bergembira. Tapi jelas ya ayat Alkitab mengatakan iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang ya, karena hukum Taurat itu hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci sesama kita, sebenarnya kita tuh pendusta, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Begitu ya. Oke, terima kasih Bung Namus. Ini kawan-kawan di layar kaca Sobat Waras itu adalah tampilan pembangunan rumah ibadah update terbaru tadi siang yang saya video. Jadi sudah mulai saat ini pengerjaan untuk cor slope ya. Setelah cor slope kita akan lanjut untuk cor tiang, dan informasi saldo yang ada di rekening saat ini ada 53 juta. Dan saldo yang masih di tangan saya ya itu ada sekitar 10 juta akan kita pakai untuk bayar semen. Jadi tadi sudah ambil semen 50 sak tapi belum dibayar ya. Tapi karena kita ya kenal dengan yang punya toko, jadi dipercayakan 50 sak kita akan pakai ya. Besi sudah kita bayar, tinggal semen ya dan ongkos tukang yang akan kita bayar ya. Jadi masih ada saldo di tangan saya 10 juta dan di rekening masih ada 53 juta. Itu info saldo minggu lalu. Ya, minggu ini saya belum cetak ya rekeningnya ya, buku rekeningnya ya. Ya, Bung Namus terima kasih ya udah join di live Pavel kali ini. Dan kawan-kawan yang di live chat terima kasih, bantu viralkan video ini. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mendukung ya pembangunan rumah ibadah kami, Sobat Waras bisa langsung salurkan ya ke nomor rekening BRI atas nama yayasan BRI 52010453736 532 ya di layar kaca yang berjalan, atau juga saudara bisa lihat di deskripsi video ini. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, Bung Namus, kawan-kawan di live chat. Salam waras, Tuhan memberkati dan bye-bye. Salam.